bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 4 April 2023. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 22 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dengan tema permenungan kita, kasih yang berakhir dengan kekecewaan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh Engkau perkenankan untuk melewati masa rahmat ini, di mana kami boleh saling berbagi kasih dan peduli di antara kami. Kami mohon kepadamu, semoga iman, cinta dan harap kami semakin kuat kepadamu melalui sesama yang kami layani dalam karya perutusan kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
Murid-muridnya itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang diperlukan untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan menerima aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih yang berakhir dengan rasa kecewa. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini mengisahkan kepada kita tentang pengkhianatan oleh salah seorang murid terhadap Yesus. Di mana sebelumnya itu Yesus mengatakan bahwa salah seorang di antara kamu akan bertindak sebagai pengkhianat. Kata-kata Yesus ini membuat para murid bertanya seorang kepada yang lain di antara mereka, siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus hanya memberi tanda pada saatnya orang tersebut akan terlihat. Ia akan kerasukan iblis ketika ia menerima roti yang diberikan oleh Yesus, dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yudas dan Petrus adalah murid-murid yang dikasihi oleh Yesus. Kebaikan, cinta, dan perhatian yang diberikan oleh Yesus, yang pada akhirnya dibalas dengan pengkhianatan, penyangkalan yang menyakitkan bagi salah seorang murid, salah seorang guru. Tetapi bagi Yesus,
Semuanya ia menerima dengan penuh cinta, karena baginya semua yang dia lakukan ini demi cintanya yang besar kepada umat manusia. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, jika kita dikhianati, maka apa yang akan kita lakukan? Yang pasti kita merasa sakit hati dan kecewa, dan mungkin ada rasa benci dan membalasnya dengan sikap dan cara kita masing-masing. Tetapi justru melalui teladan Yesus yang ia tunjukkan hari ini, mau mengajarkan kita sebagai pengikutnya untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada orang lain untuk boleh berubah dan bertobat, menciptakan perdamaian, dan membiarkan karya Allah yang menuntun langkah hidup kita, agar kita pun memperoleh keselamatan pada akhir zaman. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita bagi mereka yang miskin dan papa. Ya Bapa di surga, sanggupkanlah dan mampukanlah kami untuk mampu berbagi, dan tanamkanlah dalam diri kami rasa kepedulian terhadap sesama yang miskin dan papa di sekitar kami, dengan berbagi apa yang menjadi kelebihan kami kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang masih bertikai, kita berdoa semoga negara-negara yang masih bertikai diberikan rahmat perdamaian agar mereka boleh kembali berdamai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami persoalan dalam hidup, ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang mengalami persoalan dalam hidup. Kiranya daripadamu mereka boleh memperoleh jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon rahmat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.